untuk mencapai ini sudah tidak bisa dengan istilahnya kalau dalam agama untuk mencapai pintu ini kita tidak bisa melakukan ritual apapun. Tidak bisa melakukan ritual apapun atau istilahnya kebatinan, tirakat, tidak bisa untuk menempuh pintu ini. Tapi dalam kali ini kita teruskan dari video-video yang lalu. Ini untuk yang sekarang ini kita sharing lagi, dan kita untuk membedah yang namanya Ananda Maya Kosa. Kalau dari Panca Maya Kosa itu kan ada 5, Anamaya Kosa, Manu Maya Kosa, Prana Maya Kosa, Vikyana Maya Kosa, dan ini yang kelima ini Ananda Maya Kosa. Kalau yang 4 kemarin kan sudah kita sharing, sudah kita bahas, dan untuk selanjutnya kita ingin mengetahui apa yang namanya Ananda Maya Kosa ini. Jadi untuk membedah itu kita sharing lagi ke Masnya, gimana cara membedah Ananda Maya Kosa itu tadi kan. Jadi kalau dari Vikyana Maya Kosa sudah kita bahas banyak sekali, kita sudah sedikit demi sedikit tahulah dimensi-dimensi itu tadi. Jadi untuk selanjutnya kita ingin tahu juga yang namanya Ananda Maya Kosa. Jadi menurut Masnya gimana Mas tentang Ananda Maya Kosa ini? Kalau dari Vikyana Maya Kosa kan kita tahu apa pintu 9 itu tadi, pintu 9 untuk mengenal dari non fisik ke fisik. Kalau Ananda Maya Kosa itu seperti apa gitu? Secara garis besar, kalau kita sudah ingin membedah Ananda Maya Kosa, itu sudah murni fisik, murni non fisik. Tadi sudah tidak terikat non fisik dan tidak terikat dengan fisik. Kalau dari bahasa sebelumnya saya untuk Vikyana Maya Kosa saya menganalogikan sebuah kerajaan dengan pintu 9, tapi ke arah depan kerajaan. Tapi untuk Ananda Maya Kosa ini adalah pintu kerajaan yang rahasia, yang tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan pengawal kerajaan atau keluarga kerajaan tidak pernah tahu. Jadi intinya kalau Ananda Maya Kosa itu udah pintu khusus gitu ya? Nggih, sangat khusus dan sangat rahasia. Sangat khusus, sangat rahasia. Nggih. Kenapa? Karena kalau dalam bentuk fisik kita, kalau kita fisikan di sini, di raga kita, di Anamaya Kosa kita ini tidak terlihat, Mas. Kalau Vikyana Maya Kosa kan perwakilannya tadi kan mata sama kelihatan, pintu mata kan kelihatan, dan semuanya kan kelihatan semua, bisa kita saksikan. Tapi kalau pintu ini tidak bisa, pintu ini dari pintu ini tidak bisa dilihat oleh istilahnya kalau anggota kerajaan, bahkan permaisuri atau anak raja tidak. Yang tahu adalah hanya seorang raja tadi. Jadi intinya pribadi gitu ya Mas ya? Oke, sangat pribadi. Sangat pribadi. Privat lah bahasa. Dan kalau divisikan pintu ini adalah dalam struktur Anamaya Kosa kita, ada pintu itu ada di sini Mas, di ubun-ubun. Ini adalah pintu rahasia. Karena untuk mencapai ini sudah tidak bisa dengan istilahnya kalau dalam agama untuk mencapai pintu ini kita tidak bisa melakukan ritual apapun. Tidak bisa melakukan ritual apapun atau istilahnya kebatinan, tirakat, tidak bisa.
untuk menempuh pintu ini. Tapi untuk mengenal pintu yang satu ini, yang dinamakan Ananda Maya Kosa itu, jadi kita juga harus mengetahui pintu-pintu yang dari Pikiana Maya Kosa itu tadi, Mas ya. Nggih, bahasa sederhananya untuk Vikyana Maya Kosa itu adalah pintu untuk melihat dunia. Ya, istilahnya pintu untuk melihat dunia. Tapi kalau Ananda Maya Kosa kebaliannya berarti, Mas. Nggih, jadi kalau istilahnya dalam bahasa apa itu agama sudah pintu menuju akhirat. Istilahnya begitu. Oh iya. Makanya ini kan sudah non materi masalahnya, Mas. Masalah yang tahu ini biasanya adalah seorang raja kalau saya pakai analogi sebuah kerajaan. Dan kalau kita ngomongin fisik kemanusiaan, semuanya kan punya ubun-ubun. Nah, iya, Nah, iya. biasanya kalau seorang bayi baru lahir itu kan sangat jelas bisa diraba. Bisa diraba. Ya. Nah, Jadi kalau untuk kita yang sudah usia lah intinya nggak bisa diraba lagi, Mas. udah mengeras lah. Udah mengeras. Kan sebenarnya di situ. Itu saya pakai analogi tubuh. Biasanya orang-orang yang sudah mencapai ini kesadaran Ananda Maya Kosa itu dalam sebuah ajaran agama tertentu itu biasanya adalah sebuah tokoh. Misalnya dalam agama Hindu ada tokoh yang namanya Siwa, Rama, atau Krishna. Kalau dalam agama Buddha ada tokoh yang namanya Siddhartha Gautama yang sudah mencapai pencerahan ini dengan istilah Buddha. Kalau dalam agama Islam kita menemukan atau istilahnya Nabi Rasul. Iya. Itu adalah orang-orang yang sudah mencapai Ananda Maya Kosa. Dan kalau dalam agama Islam biasa dinamakan Nabi Rasul atau utusan Tuhan. Jadi udah kalau Ananda Maya Kosa ini udah berhubungan, intinya udah berhubungan dengan Tuhan lah. Kayak gitu, Mas ya. Nggih, karena non fisik. Karena Tuhan kan dia bukan fisik kan. Iya. Non fisik. Iya. Kalau bahasa sederhananya, Mas, kalau saya ingin berhubungan dengan Tuhan, saya tidak bisa lewat mata, telinga, hidung, mulut. Pintu ini tidak bisa karena pintu ini hanya untuk melihat dunia. Tapi kalau saya ingin berhubungan dengan Tuhan harus pakai pintu rahasia tadi. Oh ya, tadi dengan ke apa namanya? Pencerahan Ananda Maya Kosa itu tadi ya, Mas ya. Nggih, istilahnya lebih gampangnya kalau dalam agama Islam orang yang sudah mendapatkan kewahyuan. Jadi mendapatkan perintah dari Tuhan. Kalau dalam agama Islam Tuhan itu dinamakan Allah. Ya, betul. Jadi Nabi Rasul adalah orang yang sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menyebarkan perintah Allah itu kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia, Mas. Jadi bukan satu golongan. Bukan. Karena di dunia ini Tuhan ya cuman esa lah, Mas. Ya, cuman esa Tuhan itu, enggak ada Tuhan. Sebagai sederhana gini, kalau Tuhan itu banyak, Mas, ya pasti rebutan bumi lah. Ya, repot juga kita lah. Nggih. Tuhan satu, ini bumiku, ini rebutan. Iya. Bisa-bisa kayak kita rebutan warisan. Bercanda ya. Iya. Jadi dari penjelasan itu tadi intinya kalau Ananda Maya Kosa jadi untuk urusan akhirat kan gitu kan. Untuk urusan akhirat lah intinya. Intinya bisa kayak gitu. Bisa dibilang kayak begitu. Jadi istilahnya lebih gampangnya pintu menuju akhirat. Jadi pintu menuju akhirat tidak bisa lewat pintu dunia. Kesasar nanti sampai. Iya. Jadi untuk mengenal
mengenal pintu akhirat itu tadi akan mestinya kan ada jalan yang khusus juga, Mas. Untuk kita bisa ke arah sana itu tadi. Jadi menurut jenengan itu pripun, Mas? Nah, disinilah pentingnya. Karena di video sebelumnya saya sudah mengatakan, Iya. kalau orang sudah mencapai kesadaran Ananda Maya Kosa atau mencapai dimensi Ananda Maya Kosa, pasti beragama, Mas. Jadi balik lagi lah Nggih, ini. nggih. Jalan terbaik untuk lewat jalan rahasia ini adalah lewat agama. Karena pasti benar. Iya, betul. Sebuah contoh gini loh, Mas. Semua orang bisa mengenal Tuhan tanpa lewat agama. Analoginya sama dengan setiap anak pasti bisa belajar A, B, C, D. 1, 2, 3. Sama juga. Tapi kan lebih efektif kalau diajari guru. Nah, Kalau guru yang memberi pelajaran, belajar A, B, C mungkin butuhkan waktu 1-2 hari atau 1 bulan. iya. Tapi kalau saya belajar sendiri, Ya bisa bertahun-tahun. seorang anak itu sebenarnya sendiri mungkin butuh waktu ada yang 10 tahun, ada 20 tahun, ada yang 1 hari mungkin. Iya, iya. Itu loh. Tapi yang pasti benar adalah melalui dipelajari seorang guru, belajar A, B, C, D. Istilahnya kalau kita ingin lewat jalan pintu itu, karena pintu itu bukan untuk dunia atau pintu untuk non dunia, sampean harus beragama. Kalau enggak berarti sampean mengingkari. Iya, betul. Makanya mustahil seorang yang mencapai kesadaran Ananda Maya Kosa tidak beragama, itu sebuah kemustahilan, Mas. Itu sebuah kedunguan, kebodohan, dan pasti bohong orang itu. Jadi untuk itu jadi kita harus mempunyai guru dan kita melangkah ke yang namanya beragama itu tadi. Nggih, dipastikan beragama. Orang yang sudah mencapai kesadaran Ananda Maya Kosa dipastikan beragama. Ya, jadi yang kita bahas itu lah nampak jelas ya, Mas. Kita membahas Ananda Maya Kosa yang dimensinya itu tadi sudah non materi. Jadi sudah kalau saya ingin menanyakan ke sampean itu udah mengarah ke arah Tuhan itu tadi berarti. Nggih, dan ini adalah jalan Tuhan. Makanya ada sebuah filosofi atau bahasa, jalan terbaik menuju Tuhan adalah dirinya sendiri, menjadi diri sendiri. Karena pintu menuju Tuhan tidak ada jalan di luar tubuh kita kecuali di dalam tubuh kita. Untuk ke arah ini pasti sama harus beragama, karena agama sudah memberi panduan-panduan atau rambu-rambu untuk melewati jalan rahasia ini. Untuk apa namanya? Untuk sampai mengenal ke manusianya itu sendiri. Dari jalan-jalan itu kita mengenal manusianya kita sendiri dan bisa lewat menempuh, agama, menempuh, mengenal Tuhan. Tuhannya. Makanya dalam agama Islam ada sebuah bahasa atau makola atau kola, man arafa nafsahu fakot arafa robbahu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya sendiri, kemanusiaan sendiri, kesadarannya sendiri, maka dia akan dengan kesadarannya sendiri tanpa dipaksa ingin mengenal Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi poin-poinnya dimensi Ananda Maya Kosa itu poinnya di situ. Nggih. Untuk kita terus mengalami itu sampai kita belajar mengenal Tuhannya itu tadi. Jadi kemungkinan segitulah kita bahas itu tadi sedikit-sedikit kan sudah tampak terang, tampak jelas untuk kita sampai mengenal Tuhannya itu tadi dari step-step Panca Maya Kosa itu tadi yang udah dibedahkan gitu Mas. Dan bahasa sederhana untuk lebih jelas, lebih paham sampean. Ketika sampean sudah mencapai kesadaran dan mengalami Ananda Maya Kosa, sampean tidak akan
berani berucap kepada diri sampean sendiri bahwa saya adalah Tuhan. Tapi sampean pasti kalau dalam ajaran agama Islam sampean mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, Ana abduhu wa rasuluh. Aku adalah hambanya Allah dan diutus Allah untuk menyampaikan kehendak-kehendak dan perintah-perintah Allah kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, Mas. Ya. Bukan umat Islam tok. Untuk Kerasulan Rasulullah Muhammad SAW itu bukan untuk umat Islam tok, tapi seluruh manusia yang mau, intinya yang mau, tidak ada paksaan, Iya. yang mau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kan di situ. Nggih. Jadi untuk kali ini kemungkinan saya sudah paham lah dari pembahasan itu tadi. Ya mudah-mudahan yang menonton video ini juga bisa memahami. Jadi tapi untuk memahami bahasa-bahasa yang kita sharingkan, kita ucapkan gitu, kita harus menonton dari awal. Nggih. Kalau tidak menonton dari awal nggih ya napa bingung lah intinya Istilahnya biar nggak gagal paham, biar gak gagal paham. diikuti dari awal, dari awal. video pertama. Karena ini tidak menyangkut sebuah ajaran atau agama tertentu, tapi kita adalah membedah esensi manusia sendiri. Tapi kalau untuk membedah ketuhanan itu harus lewat agama. Jadi Dan itu bukan kompeten saya, itu bukan bidang saya. Jadi intinya untuk belajar buat kita sendiri lah. Nggih. Khususnya buat kita sendiri Nggih. kan kayak gitu. Istilahnya sinau bareng lah. Sinau bareng. Siapa yang mau, ayo sinau bareng. Kalau nggak mau ya skip aja lah. Ya, untuk kali ini nggih cukup sekian video kali ini. Jadi terima kasih. Mohon maaf biar kalau ada salah dan kurangnya ucapan kata-kata saya yang tidak berkenan, karena ini hanya sebuah kaweruh, bukan sebuah ajaran atau agama baru. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ya, cukup sekian aja. Terima kasih.